Di kelas entry level, handphone ini benar-benar ngerusak harga pasar. Tapi untuk performa gamenya, gimana nih? Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan unboxing berserta gaming test untuk Redmi 10C. Kira-kira gimana dengan performanya? Let's check this out! Akhirnya paketnya datang juga. Kita beli di tanggal 21 April dan baru sampai di tanggal 24 April dengan harga 2 juta lebih 50.000 yang varian 4/128 GB. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bongkar. Dan ini dia kardus dari Redmi 10C. Vibe kardusnya masih sama dengan seri Redmi lainnya. Warna dasarnya putih dan ada foto produknya. Di pojok kanan atas ada logo Xiaomi dan di pojok kiri atas ada label garansi dari Xiaomi Indonesia. Dan di bawahnya ada tulisan Redmi 10C. Di atas dan di bawah kosong. Di kiri dan kanan ada tulisan Redmi 10C. Dan di belakang ada keterangan detail HP ini beserta dengan segala nilai jualnya. Kayak chipset Snapdragon 680, kamera 50 megapiksel, layarnya di 6,7 inch dan baterainya di 5000 mAh. Yaudah, kita lihat dulu di dalam dusnya. Di dalamnya kalian akan menemukan SIM ejector, buku manual, kartu garansi, kartu Om Alvin menyapa. Dan seperti biasa, Redmi seri C tidak dilengkapi jelly case. Kemudian kepala chargernya cuma 10 watt, tapi HP ini support di 18 watt juga. Jadi kalau kalian punya kepala charger yang support aja ya. Dan ada kabel USB Type-C. Udah segitu dulu di dalamnya. Abis ini kita detailin produknya. Dan ini dia body dari Redmi 10C. Garis desainnya masih berkiblat dari seri sebelumnya dengan warna agak doff dengan pattern garis-garis ala karbon. Bodinya sendiri dari plastik doff yang cukup resisten terhadap bekas sidik jari. Jadi lumayan enak digunakan tanpa casing. Di pojok kanan atas ada platform kamera yang agak gede dan agak offside yang sebenarnya bentukan kameranya masih mirip-mirip dengan seri yang terdahulu. Dan di dalam platform tersebut disisipin juga fingerprint sensor untuk kosmetik. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Di sisi kiri ada slot SIM tray yang bertipe dedicated. Di sisi atas ada audio jack 3,5 mm. Yang sayangnya tidak ada air blaster dan secondary microphone. Dan di sisi bawah ada microphone, port USB Type-C, dan grill speaker. Pindah ke sisi depan, luas layarnya di 6,71 inch yang masih bertipe water drop dan ini lumrah banget untuk harganya. Bezelnya cukup tebal terutama di bagian dagu. By the way, HP ini tidak ada anti gores bawaan pabrik ya. Jadi udah segitu aja. Abis ini kita langsung ke gaming test. Sebagai pengingat, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 680. Fabrikasinya cukup imut di 6 nanometer. Menggunakan GPU Adreno 610 dengan RAM 4 GB dan storage-nya di 128 GB. Untuk software dan hardware pendukungnya menggunakan MIUI 13.0.2 yang berbasis Android 11. Layarnya HD Plus aja, baterainya di 5000 mAh, serta speakernya masih mono. Dan seperti biasa, kita make sure dulu baterainya udah 100%. Speakernya udah full, semua sistem sudah diupdate. Kecerahan layar di 80%, dan kita pakai koneksi Wi-Fi. Kemudian kita cek dulu skor Antutunya, dan kita dapat skor di 229 ribuan. Untuk game pembuka, kita akan coba Genshin Impact. Saat pertama kali kita buka, kita langsung dikasih settingannya di low, dan kita ubah dulu frame rate-nya ke 60 fps. Hasilnya terhitung cukup playable. Saat jalan-jalan doang kita bisa maintain fps-nya di sekitaran 40. Dan pas lagi fight di open map, stay di 27-30 fps-an. Kemudian saat di dungeon, kita bisa dapat di 33-47 fps. So, kita coba naikin lagi settingannya ya. Kali aja bisa di medium 60 fps. Dan di sini hitungnya terlalu maksa sih. Saat jalan-jalan aja udah drop ke 18 fps. Dan kalau lagi fight di open map bisa drop ke 14 fps. Saat di Mondstadt bisa drop ke 13 fps dan saat di dungeon bisa lah nahan di 23 fps-an. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 10% dan untuk suhunya mencapai 47-48 derajatan. Game selanjutnya yaitu Free Fire, dan untuk game ini kita langsung set semuanya di kanan, yaitu di max dan high FPS dengan shadow on.
Hasilnya untuk game ini cukup mantap. FPS-nya cukup kejaga, kalaupun ada drop cuma sekitar 45 FPS dan itu nggak terlalu berasa sih. Semua teksturnya kerender dengan baik, feel sentuhnya agak-agak gimana gitu, nggak terlalu responsif lah. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 8% dan suhunya sendiri paling tinggi ada di sekitar 44 derajatan. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan eFootball PES 2021 Mobile. Jadi kita coba langsung di high 60 fps dan ternyata HP ini cukup keteteran. Pergerakan player kita kaku, perpindahan bolanya juga nggak smooth, soalnya FPS-nya lebih banyak di bawah 30 fps. Karena nggak enak, kita turunin lagi ke standar 60 fps dan hasilnya sangat membaik di sini. FPS yang tadi susah nahan di 30 fps-an di settingan ini cukup memenuhi target, yaitu bisa sampai di 45 fps paling rendah dan bisa sampai di 60. Pergerakan player kita membaik dan perpindahan bolanya jadi makin smooth. Setelah bermain selama 30 menit, baterainya berkurang 8% dan untuk suhu tertingginya ada di sekitar 43-44 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita coba itu Apex Legends. Settingan rekomendasinya ada di Smooth High. Dan experience kita di dalam gamenya cukup oke lah untuk game yang bisa dibilang lumayan berat. Dan mungkin karena settingan grafisnya smooth aja. Walhasil FPS-nya cukup rata dan stabil, kita nggak nemuin ada drop, bahkan pas lagi rame dan lagi keluarin spesialisasi dari legend kita, nggak bikin sampai drop. FPS-nya berkutat dari 37 sampai 40 FPS-an. Setelah bermain selama 30 menit, baterai di HP ini berkurang 7% dan untuk suhu tertingginya ada di 43-44 derajatan. Game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Jadi settingannya udah bisa kebuka di Ultra HFR. Dan untuk game ini optimal sih buat HP ini. FPS-nya cukup rata dari awal sampai akhir. Semua efek grafis dan teksturnya bisa kerender dengan baik. Pergerakan hero kita cukup smooth dan nggak ada frame yang terskip baik lagi solo atau lagi war. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di handphone ini mencapai 8% dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan. Game selanjutnya yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Settingan rekomendasinya di medium, tapi opsi low high udah kebuka. Jadi kita coba main dulu di low high. So, kita buka dengan rank player 5 versus 5. Dan hasilnya di dalam game untuk mode ini hitungannya cukup lancar dan stabil lah. Gak ada masalah yang berarti kalau di sini. Cuma jujur aja, feel sentuhnya agak berasa kurang. Entah karena belakangan ini kita sering nyoba HP dengan touch sampling yang tinggi atau emang udah nggak reliable lagi layar di 60Hz. Pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama. Hasilnya, hitungannya juga cukup aman lah di sini. Semua tekstur di dalam game bisa kerender dengan baik, pergerakan player kita lumayan lancar dan FPS-nya juga cukup on target di 37-40 FPS-an. Paling pas terjun aja dropnya, itu pun nggak sampai parah banget. Setelah bermain kurang lebih selama 30 menit, baterai di handphone ini berkurang 6% dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan. Untuk game selanjutnya kita akan mainkan PUBG Mobile. Sayangnya di game ini settingan tertingginya cuma di Smooth High. So sabar-sabar aja player PUBG kalau lagi ngincar handphone ini. Untuk hero-nya di HP ini kayak di seri tahun lalu nggak ada. Bahkan software-nya juga nggak ada. Terus kita coba dulu di TDM. Overall FPS-nya cukup on target. Pergerakan player kita cukup smooth dengan segala keterbatasan FPS-nya. Cuma feel sentuhnya masih terasa kurang sih. Pindah ke Battle Royale dengan settingan yang sama. Di sini experience-nya juga mirip-mirip dengan TDM, secara FPS cukup aman dan rata. Jarang ketemu drop karena FPS-nya juga cuma mentok di 30 FPS dan feel sentuhnya kita masih suka miss di game ini. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya mencapai 7% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan paling tinggi. Setelah serangkaian gaming task tadi, kita tes lagi skor Antutunya. Dan hasilnya, skornya cukup stabil. Dan masih maintain di 228 ribuan. Untuk price performance dari handphone ini, tetap layak lah kalian pertimbangkan untuk dibeli. Dengan harga nggak nyampe 2 juta untuk varian terendah. Untuk ngegame buat handphone ini, Snapdragon 680 jadi menarik sih. Karena resolusinya di handphone ini cuma HD+. Bikin beban kerja pas gaming lumayan enteng. Bahkan di Genshin Impact masih bisa nahan di kelas 30 FPS-an di settingan low. Dimana Redmi Note
Note 11 nggak sanggup. Ya paling buat player PUBG Mobile aja yang berasa kurang di sini. Oh iya, sama PES 2021 juga deh. Tapi game itu lumayan berat juga sih untuk HP-HP entry level. Sisanya bisa dibilang cukup aman, baik dari tembak-tembakan dan MOBA-MOBAan. Suhunya so-so aja, mungkin agak tinggi ya untuk ukuran chipset dengan nano yang kecil. Dan resolusinya HD+ pula, cuma baterainya lumayan irit juga sih. Dan segitu dulu dari kita. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!